Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, terutama nikmat iman dan Islam. Tak lupa salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pekan ini kita masih bisa berkumpul bersama Ummahatul Jannati, inspirasi penggerak muslimah. Adapun susunan acara hari ini yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Adapun susunan acara hari ini yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an dilanjutkan dengan pembahasan kitab Tarbiyatul Aulad oleh Ummu Naila. Kepada Ummu Naila kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaj'aluna lillahil banati subhanahu wa lahum ma yashtahun. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai, anak laki-laki. Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah An-Nahl ayat 57 dan 58. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Apa kabar Ummahatul Jannati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, terutama nikmat Islam, iman. Dan tentunya kita berharap menjadi orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang muhsin ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam tak lupa juga kita panjatkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, beserta keluarganya, sahabat, tabi'in, dan tentunya kita selalu berharap Rasul akan memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ummahatul Jannati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih menyimak terkait dengan pembahasan kitab Tarbiyatul fil Aulad fil Islam ya. Kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Tentang bab yang ketiga, yakni pasal-pasal yang berkaitan dengan hukum-hukum terkait anak yang baru lahir. Langsung saja marilah kemudian kita simak pembacaan kitab Tarbiyatul Aulad.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, istahbabu tu'adhinu wal iqamatu indal waladu. Ya, mengumandangkan azan dan iqamah ketika anak terlahir. Wa minal ahkami allati syara'iha islami lil mauludi al-ta'dhinu fi adhanihi al-yamna wal iqamatu fil adhanihi al-yasiri wa dhalika hinal waladu mubassyaratu lama rawa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Rafi'i annahu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan ibni Aliin hina waladathu Fatimatun. Dan dari hukum-hukum yang tertera di dalam syariat Islam yang berkaitan dengan mengumandangkan adzan dan juga iqamah terhadap anak yang baru dilahirkan, ya, dikatakan di sini at-ta'dhinu, yaitu mengazankan, ya, mengadzankan atau mengumandangkan adzan fi adhanihil yumna, ya, di telinga kanannya, wal iqamah, dan mengumandangkan iqamah di telinga yusra, di telinga kirinya, ya, ketika anak itu lahir. Wadhalika, dan hal itu adalah ketika anak-anak mubasyarah baru dilahirkan. Lama, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, bahwasanya Abu Rafi' itu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya, ra'aitu, aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adzana, mengumandangkan adzan pada telinga Hasan bin Ali ketika Fatimah itu melahirkannya. Waral Baihaqi wa ibnu Sunni Anil Hasani bin Ali an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man wulida lahu mauludun fa'adhana fi udhunihi yumna wa aqama fi udhunihi yusra lam tadurruhu ummusibani. Ya, barang siapa yang dianugerahi seorang anak kemudian ia mengumandangkan adzan pada telinga kanannya dan iqamah pada telinga kirinya, maka anak yang baru lahir itu tidak akan terkena bahaya ummu sibyan. Ya, siapa itu ummu sibyan, ya? Ummu sibyan itu seperti ini, ya, iblis atau setan yang memang suka menggoda anak-anak kecil gitu. Apalagi kalau misalnya di waktu maghrib, ya, mungkin bunda-bunda sering mendengar ayo maghrib tutup pintunya. Nah, itu dikarenakan memang waktu-waktunya ummu sibyan tadi untuk menggoda anak-anak di waktu maghrib, ya, itu dalilnya. Lalu kemudian warawa kadzalika an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam adzana fi udunil Hasani bani Aliin yawma wulida wa aqama fi udunihil yusra. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memandangkan, ya, di sini yang diriwayatkan hal yang serupa bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sini mengatakan bahwa Nabi SAW telah memandangkan adzan pada telinga Hasan bin Ali ketika baru dilahirkan dan mengiqamahkan pada telinga yang kiri. Wasarrota
adhinul wal iqamatu kama dzakara Ibnu Qayyim ya al-Jawziyatu fi kitabihi Tahfatul Maudud an yakuna awalan ma yaqra'a sama'al insana kalimatul nida'u ulwiya al-mutadamanatu lil kabiri ya'il rabbi wa azimatihi wa syahadatil lati awla ma yudkhalu biha fil islami wa kana dhalika kal talqini lahu sya'ari islami inda dakhulahu ila dina kama yalqinu kalimatut tauhidi inda khurujihi minha wa ghairi mustankiru usuli athara ta'dhinu ila kilbihi wa ta'thirihi bihi wa in lam yash'ar ya. Dikatakan juga di sini adapun rahasia dari adzan dan iqamah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam bukunya, yaitu di dalam Tuhfatul Maudud, bahwa supaya yang pertama kali didengar oleh telinga manusia ini adalah kalimat-kalimat seruan yang agung, yang mengandung kebesaran Rabb dan keagungannya, dan kalimat syahadat yang menjadi syarat seseorang masuk Islam. Nah, ini ibaratnya itu adalah hal itu adalah seperti talqin ya, atau pendiktean, kayak kita ketika ada yang meninggal itu suka kita talqin ya, mengucapkan syahadat. Begitu juga kepada anak-anak yang baru lahir. Nah, itu kita talqin dengan memandangkan adzan dan juga memandangkan iqamah. Baginya itu tentang syiar agama Islam tatkala hendak memasuki alam dunia, sebagaimana ditalkinkan juga orang yang menjelang meninggal dunia ya tadi ya. Tidak diingkari lagi bahwa pengaruh adzan itu bisa masuk ke dalam hati meskipun ia tidak merasakan. Ya, belum mengerti, belum paham. Wa ma fi dzalika min faidatu ukhra wa hiya harubis syaitani min kalimatil adani wa huwa kana yursidihi hatta yuladu fayasamma'u syaitanihi ma yada'a fihi wa yughayyizuhi awwala awqati ta'liqihi bihi. Dan bersama dengan hal itu maka di dalam itu gitu ya, dari faidah-faidah yang lain, artinya mengandung faidah yang lain, yaitu huruf ya, larinya setan dari kalimat adzan ketika mereka mendengar kalimat adzan, wa huwa kana ya, seakan-akan anak ini tuh ya diawasi sampai melahirkan. Jadi azan ini bisa menjaga dan mengawasi anak-anak ya sampai kemudian benar-benar melahirkan. Fa yusamma'u, dan juga dengan kalimat adzan bisa membuat setan itu marah dan membencinya di saat-saat pertama kali ia memeluk agama Islam, insyaallah ya. Wa fihi makna ukhra, dan di dalamnya itu terdapat makna yang lain. Wa huwa an takuna da'watuhu ila Allahi wa ila dinihi al-islamu wa ila ibadatihi sabiqati ala da'wati syaitani kama kanat fitratillahi allati fitran nasi 'alaiha sabiqatu ala taghayyiri syaitani laha wa nuqlihi anha ila ghairi dzalika minal hikami. Ya, dengan ungkapan lain ini faidah lain ya, makna lain, memandangkan adzan itu mengandung faidah supaya seruan dakwah kepada Allah
agama Islam dan juga ibadah kepadanya itu tidak didahului dengan dakwahnya setan. Sebagaimana dakwah kepada fitrah manusia yang telah Allah ciptakan, bagi mereka mendahului upaya setan dalam memindah dan mengubahnya. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah lainnya, ya. Wa hadhil ma'ani allati afadha fiha Ibnu Qayyim rahimahullah akbaru dalilu ala ihtimami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi akidati tauhidi wal imani wa maturaddatil syaitani wa hawa min hina an yashama al waladu rahihatu diniya wa yutansimu nisaimil wujudi. Nah, dikatakan juga di sini hikmah-hikmah ini ya telah dipaparkan di dalamnya oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah. Dikatakan bahwa akbaru dalil ya, yang paling besar di dalam dalil ini adalah mendapatkan perhatian Rasulullah SAW terhadap akidah tauhid, keimanan, serta upaya mengusir setan dan juga hawa nafsu sejak anak baru terlahir di dunia dan menghirup angin kehidupan. Masya Allah, ya, Ummahatul Jannati yang dirahmati oleh Allah, tergambarlah bagaimana kemudian hikmah ketika kemudian kita memandangkan adzan di telinga kanan dan juga memandangkan adzan di telinga kiri. Ini menjadi sesuatu hal yang menandakan bahwa fitrahnya anak-anak ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadikan Majusi, Yahudi dan juga Nasrani itu tidak lain adalah orang tuanya. Maka dengan kita mengumandangkan adzan di telinga kanan dan mengumandangkan iqamah di telinga kiri, kita telah membalikkan fitrah anak-anak kita menjadi anak-anak Muslim, anak-anak yang mengikatkan akidahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, anak-anak yang senantiasa akan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cerminan bagi kita umat Muslim yang akan terus membanggakan dirinya di hadapan Allah dengan banyaknya umat. Itu maka sudah seharusnya bagi kita untuk senantiasa menjalankan syariatnya Allah SWT dan menjalankan anjurannya Rasulullah SAW untuk memiliki banyak keturunan, karena Rasulullah nanti akan membanggakan keturunannya, ya, membanggakan banyaknya keturunannya di hadapan Allah SWT di yaumil akhir kelak nanti. Maka berbanggalah kita untuk senantiasa memiliki banyak keturunan, memiliki banyak generasi, memiliki banyak para pejuang yang akan senantiasa melanjutkan kembali stafet perjuangan dakwah Rasulullah di tengah-tengah muka bumi ini. Ya, maka sudah sepatutnya kita senantiasa menanamkan akidah sejak dini, bahkan sejak mereka dilahirkan ke muka bumi ini yang belum sama sekali mengetahui apapun, tapi mereka sudah mendapatkan hal utama di dalam dirinya, yakni mengikatkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, dan itu tidak lain adalah penanaman akidah yang diberikan orang tua kepada anaknya untuk menumbuhkan rasa ketaatan, rasa sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya hal itu adalah sebuah pensuasanaan keimanan yang harus dibentuk oleh sebuah keluarga Muslim untuk senantiasa menjadikan diri mereka terikat kepada hukum syara, terikat kepada aturannya Allah, dan terikat kepada hal-hal yang berkaitan dengan apa yang sudah menjadi ketetapannya Allah terhadap kehidupan kita. Maka sudah sepatutnya sebagai seorang hamba yang mengikrarkan diri kita menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah, kita mengikuti apa yang Allah perintahkan. Ya, bukan hanya dari sisi kita melahirkan anak yang baru lahir sampai kemudian kematian, kita pun harus mengikatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bukan dari sisi hanya sebuah keluarga yang dalam lingkup kecil, tapi juga dalam lingkup bermasyarakat. Kita harus menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain, dan tentunya juga kita akan merasakan kenikmatan suasana Islam yang begitu besar karena dinaungi oleh negara yang akan membuat situasi, kondisi, dan suasana Islam tersyiarkan di berbagai lingkup wilayah pendidikan, kesehatan, sosial, ya, bahkan sampai kepada hukum. Itu semua tidak lain karena negara menjaganya dengan sistem Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa diambil manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah khair kepada Ummu Naila yang telah memaparkan materinya hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua, berkah, dan dapat diaplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, saya Yanti Kusmayanti undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata karena kesalahannya datangnya dari saya pribadi, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.